Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana, NIM 2021 0101030506. Program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B, mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Saya akan membacakan materi yang telah saya rangkum dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 6, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengantar akuntansi yaitu yang memberikan gambaran bagaimana proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansi dalam satu periode akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sifat-sifat dasar akuntansi dan perusahaan, definisi usaha atau perusahaan, pelanggan perusahaan, tujuan dari perusahaan, keuntungan atau laba atau profit, jenis-jenis usaha, usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Adapun karakteristiknya, tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki harga yang pasti, standar mutu sulit diukur, tidak dapat dijual kembali. Adapun yang terakhir, konsumsi bersifat spontan dan tidak tahan lama. Analisis transaksi. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi adalah mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Adapun karakteristik suatu akun, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. Yang kedua, sisi kanan adalah akun debit. Adapun yang ketiga, sisi kiri adalah akun kredit. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya transaksi, nama-nama transaksi, baik memengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut jurnal, dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. Adapun jenis jurnal terbagi menjadi 7. Yang pertama, jurnal umum, jurnal khusus, pemindah bukuan atau posting. Pemindah bukuan atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Yang kelima, aktivitas pencatatan. Yang keenam, penggolongan. Adapun yang terakhir, peringkasan. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari saldo-saldo perkiraan di buku besar pada suatu saat tertentu. Fungsi neraca saldo. Fungsi neraca saldo adalah untuk menguji ketetapan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dan buku besar. Adapun pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, konsep dasar penyesuaian. Konsep dasar jurnal penyesuaian adalah konsep dasar akuntansi yang digunakan sebagai landasan pembuatan jurnal penyesuaian. Adapun dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, konsep jurnal penyesuaian akuntansi berbasis kas. Adapun fungsi dan tujuan jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar. Yang kedua, untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Adapun tujuan dari jurnal, yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yakni akun real dan akun nominal. Adapun yang kedua, agar di akhir di sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Adapun yang ketiga, untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode. Adapun yang keempat, minimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Yang kedua, jurnal penyesuaian penyusutan. Yang ketiga, jurnal penyusutan beban terhutang. Yang keempat, jurnal penyesuaian pendapatan belum diterima. Yang kelima, jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yaitu yang pertama, akun perlengkapan. Yang kedua, akun beban dibayar di muka. Yang ketiga, akun aktiva tetap. Yang keempat, akun pendapatan. Yang kelima, akun beban. Dan yang keenam, akun pendapatan diterima di muka. Adapun kertas kerja atau neraca lajur. Siklus pelaporan keuangan dimulai dari penyusunan neraca saldo yang merupakan rangkuman dari saldo-saldo tiap buku besar dari masing-masing siklus transaksi. Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari baris dan kolom sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan akhir. Adapun neraca lajur memiliki 7 kolom utama, 5 kolom terakhir masing-masing dibagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit.
Sehingga secara keseluruhan neraca laba menjadi 12 kelas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Karakteristik umum tiap laporan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, jurnal penutup atau tutup buku. Jurnal penutup dimaksud untuk menutup akun-akun nominal dalam laporan keuangan. Penutupan pembukuan ini dilakukan dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menghapus nilai pendapatan dan memindahkan nilainya sebagai pendapatan pada saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menghapus nilai beban dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menghapus nilai ikhtisar laba atau rugi dan memindahkannya nilainya sebagai penambah atau pengurangan atas saldo akun modal pemilik. Yang keempat, menghapus nilai priv dan memindahkan nilainya sebagai pengurangan saldo akun modal. Adapun siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap identifikasi. Yang kedua, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang ketiga, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. Yang keempat, tahap membuat laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari yaitu laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun pengertian akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah proses pencatatan maupun prosedur akuntansi seperti mengetahui siklus akuntansinya yang digunakan untuk bisnis, serta mengetahui laporan keuangan yang praktis seperti laba atau rugi, arus kas, maupun jenis laporan lain. Karakteristik perusahaan dagang. Berikut beberapa karakteristik yang dimaksud. Yang pertama, membeli dan menjual produk tanpa mengolah. Karakteristik yang pertama adalah membeli dan menjual produk tanpa mengolah atau mengubahnya. Yang kedua, pendapatan utama murni dari penjualan produk. Yang ketiga, modal berasal dari harga pokok produk terjual. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Yang kelima, tidak terjadi perubahan barang dibeli dan dijual. Adapun jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, barang jadi. Pabrikan mengacu pada barang yang siap dijual sebagai barang jadi. Ini pada dasarnya adalah barang dagangan, terutama jika pabrikan menjual langsung ke konsumen akhir. Yang kedua, grosir, barang yang dibeli oleh grosir untuk dijual ke pengecer penjual atau pelanggan akhir. Yang ketiga, eceran, barang yang dibeli oleh pengecer untuk penjualan kepada pelanggan. Yang keempat, eniaga, barang yang dibeli oleh penjual untuk dijual kepada pelanggan. Yang kelima, barang promosi. Istilah barang dagangan sering digunakan untuk mendeskripsikan barang-barang promosi yang menampilkan merek dagang atau karakter. Yang keenam, barang pasaran. Produk-produk ini diklasifikasikan sebagai barang kenyamanan, barang yang banyak tersedia dan dibeli secara teratur dengan sedikit usaha. Adapun yang ketujuh, barang impuls adalah strategi pemasaran yang ditetapkan oleh pengecer di mana mereka membeli barang impuls atau barang yang dibeli secara instan tanpa proses pemikiran yang signifikan, sangat efektif. Yang kedelapan, produk belanja. Barang yang pelanggan inginkan banyak informasi produk dan memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan merek lain. Yang kesembilan, barang-barang khusus. Untuk barang-barang khusus, pelanggan siap untuk melakukan riset ekstensif, membayar lebih banyak, dan melakukan perjalanan jarak jauh jika perlu. Adapun perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah jenis bisnis yang menjual barang atau produk. Contoh dari bisnis dagang adalah termasuk toko pakaian retail, toko bahan makanan, dan toko buku. Adapun perusahaan jasa adalah bisnis yang memberikan layanan kepada pelanggannya. Salon, akuntan, firma hukum, dan jasa kebersihan adalah contoh bisnis jasa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perusahaan dagang. Dalam semua siklus yang terjadi pada perusahaan dagang, berikut hal-hal penting dalam pengolahan perusahaan dagang yang harus Anda ketahui. Yang pertama, aliran kas. Pengolahan dana yang ada di dalam suatu kas dengan baik akan mempengaruhi semua aktivitas perusahaan. Yang kedua, rekening akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pencatatan persediaan. Yang keempat, utang piutang. Yang kelima, profit perusahaan. Adapun pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Adapun pengertian persediaan menurut para ahli ada 3, yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan 1999. Yang pertama, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.
Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bagan atau perlengkapan atau persediaan untuk digunakan dalam proses produksi atau mempersembahkan jasa. Klarifikasi persediaan. Klarifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria. Yang kedua, menurut jenis perubahan, persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Adapun fungsi perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi produk selesai. Yang pertama, bahan baku, barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi jadi akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua, barang dalam proses adalah barang yang masih membutuhkan proses produksi untuk menjadi barang jadi. Jadi, persediaan dalam proses sangat dipengaruhi oleh produksi. Yang ketiga, barang jadi adalah barang hasil produksi di dalam bentuk terakhir jadi dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem berskala atau fisik. Sistem berskala yaitu pada sikap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua, sistem permanen atau abadi. Sistem permanen atau abadi yaitu melakukan pembukuan atau persediaan secara terus-menerus, melaporkan nilai persediaan pada akhir periode yaitu dengan membukukan setiap transaksi. Adapun metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita pergunakan yaitu 1. Metode FIFO, yang kedua metode LIFO, yang ketiga metode rata-rata, dan yang keempat metode identifikasi khusus. Metode FIFO, dalam metode ini barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Yang kedua, metode LIFO, metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Yang ketiga, metode rata-rata, nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Adapun yang keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Contoh kasus FIFO, LIFO, dan rata-rata. Contoh FIFO yaitu pada hari Senin sebuah toko membeli persediaan susu kemasan 100 kotak seharga Rp 10.000, hari Selasa membeli lagi susu 100 kotak seharga Rp 12.000, hari Rabu ada pengunjung yang membeli 100 kotak, maka HPP yang dicatat pada laporan laba rugi sebesar Rp 10.000. Sisa stok susu seharga Rp 12.000 akan dicatat sebagian persediaan akhir di neraca. Adapun LIFO dalam metode ini, barang yang masuk, dibeli atau diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual paling awal. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau diproduksi awal periode. Adapun rata-rata, dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang dimiliki nilai rata-rata. Itulah tadi materi yang telah saya rangkum. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.